saya Windy Listia Pratiwi dari Program Studi D3 Analis Kesehatan Universitas Bakti Tunasusada Tasikmalaya dengan NIM 20120060. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis racun yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Umi Mardiana, dan saya akan meresum kembali apa yang telah disampaikan oleh beliau. Nah, yang pertama ada proses analisis racun. Analisis racun terbagi menjadi dua, yaitu analisis pendahuluan atau analisis penapisan, dan juga analisis lanjutan atau determinasi. Analisis pendahuluan adalah analisis kualitatif yang dapat berupa tes atau reaksi warna terhadap materi biologis seperti urin, darah, dan lain-lain. Metode yang digunakan adalah metode imunokimia atau imunoasai. Nah, untuk yang kedua yaitu analisis lanjutan, yaitu pemastian dugaan atau hasil pada analisis kualitatif, apakah mengandung senyawa atau dugaan sampel kontaminan tertentu. Nah, biasanya dilakukan dengan pemeriksaan KLT atau spektroskopi. Untuk penetapan kadar toksikan serta metabolitnya menggunakan HPLC atau gas kromatografi, performa kinerjanya sangat tinggi. Selanjutnya ada proses laboratorium dalam menganalisis racun. Nah, proses ini terbagi menjadi tiga, yaitu praanalitik, analitik, dan pasca-analitik. Yang pertama yaitu praanalitik, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu jumlah sampel yang harus mencukupi, wadah inert. Inert itu tidak bereaksi, jadi tidak menimbulkan bahan kontaminan dari wadah sampel kepada analisis pemeriksaan. Simpelnya, inert itu wadah yang steril sehingga tidak mempengaruhi kualitas dari sampel yang akan diuji. Yang ketiga ada transportasi yang aman. Nah, jika pengambilan sampel yang jaraknya cukup jauh, kita harus memastikan bahwa sampel itu yang diperiksa aman selama di perjalanan dan tidak boleh mengalami kerusakan. Selanjutnya ada penerimaan dan penyimpanan. Nah, kita harus memastikan supaya sampel itu dalam kondisi yang aman selama penyimpanannya. Jangan sampai ada kontaminasi atau yang lainnya. Yang selanjutnya ada prioritas analisis. Nah, hal ini untuk menentukan mana yang terpenting dalam suatu analisis. Proses ini dilakukan selanjutnya untuk analitik. Nah, proses pada saat di lab yang selanjutnya yaitu analitik. Analitik sendiri adalah proses di mana kita bekerja untuk menentukan atau menangani sampel yang akan diteliti. Nah, pada proses analitik ini diperlukan validasi atau akurasi untuk menentukan apakah metode yang kita pakai sudah benar atau tidak. Presisi dilakukan berulang-ulang dengan hasil yang tidak beda jauh, akurasi hasil yang mendekati normal. Jadi, kita harus meng-cross-check apakah pekerjaan kita untuk menganalisis atau meneliti suatu sampel itu sudah benar atau tidak. Tahapan yang selanjutnya adalah pasca analitik. Nah, pada pasca analitik ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada mekanisme pelaporan. Nah, interpretasi hasil ini bermanfaat sekali untuk menunjang suatu kesimpulan dalam hal pemeriksaan dan juga harus bisa menyimpan data hasil rekaman dan mengelola residu sampel. Nah, jangan sampai kita salah tulis nih interpretasi hasilnya. Hal ini dapat berakibat fatal dengan hasil yang ada. Yang kedua, interpretasi hasil. Yang ketiga ada rekaman hasil, dan yang keempat penyimpanan residu atau sisa sampel. Nah, hal-hal ini sangat berkaitan erat agar apa yang kita laporkan selanjutnya akan akurat. Nah, dari ketiga proses tadi pasti ada saja sumber-sumber kesalahan yang akan mempengaruhi hasil dari apa yang kita kerjakan. Salah satunya yaitu tataran teknis. Nah, kita harus memperhatikan tataran teknis yang ada, bagaimana cara melakukannya, step-stepnya, agar meminimalisir kesalahan yang ada. Yang kedua ada prosedur analisis. Ini tidak beda jauh dengan tataran teknis. Kita harus memperhatikan apa saja sih prosedur analisis yang baik agar meminimalisir kesalahan yang ada. Terus ada metode analisis dan ada akurasi dan presisi instrumentasi. Nah, selain dari prosedur
selain kita harus memperhatikan prosedur yang ada, kita juga harus meng-cross-check kembali instrumen yang kita pakai sudah sesuai atau belum, apakah sudah dikalibrasi atau belum, karena banyak sekali kesalahan yang disebabkan oleh instrumen atau alat yang kita gunakan. Nah, agar didapat sampel yang baik, kita harus memperhatikan bagaimana sih cara pengambilan sampel yang baik itu. Nah, yang pertama, pengambilan sampel dilakukan oleh orang yang berwenang, misalnya dokter forensik, polisi, atau dokter. Nah, kita tidak boleh mengambil sampel dengan orang yang sembarangan. Ditakutkannya terjadi kesalahan karena sampel ini sangat penting. Yang kedua yaitu berita acara. Nah, harus memastikan berita acaranya. Misalnya, untuk analisis narkoba, untuk analisis keracunan. Nah, kita harus memastikan apa sih berita acaranya. Terus yang ketiga ada informed consent, artinya ketersediaan untuk respon yang diambil sampelnya. Jadi orangnya itu harus bersedia untuk diambil sampelnya. Terus yang terakhir ada data sampel. Data sampel yaitu meliputi identitas sampel serta dugaan awalannya. Nah, setelah kita melakukan pengambilan sampel, kita harus cek nih datanya udah benar apa belum. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk sampelnya sendiri nih, ada sampel biologis. Matrik yang kompleks, endogen atau eksogen harus memperhatikan agar tidak terjadi penguraian dari analit. Jadi artinya material atau sampel yang akan kita periksa ini tidak terjadi kerusakan ataupun faktor-faktor lainnya. Dan juga sampel ini dilakukan tahap preparasi dulu, persiapan dulu, biasanya meliputi hidrolisis, ekstraksi, pemurnian, dan sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya harus dicegah terjadinya penguraian dari analit. Terus ada penyiapan sampel meliputi hidrolisis, ekstraksi, dan pemurnian yang tadi. Terus ada jika sampelnya darah yang diambil itu sekitar 50-100 ml. Kemudian jika sampelnya urin yang diambil itu sekitar 100 ml. Dan ada juga sampel non-biologis. Nah, yang selanjutnya yaitu wadah dari sampel yang akan kita periksa. Kenapa sih harus diperhatikan wadahnya? Agar meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang berakibat dari sampel yang kita bawa. Nah, wadahnya itu harus meliputi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang pertama, wadahnya itu harus gelas atau plastik yang inert. Apa sih inert itu? Inert itu yang tidak bereaksi dengan sampel. Jadi wadahnya itu harus steril dan tidak mengandung zat atau bahan lainnya, sehingga sampel yang kita periksa nantinya tidak terkontaminasi dari wadah yang kita pakai. Yang kedua, bermulut lebar. Nah, hal ini untuk mempermudah proses pengambilan sampel. Yang ketiga, dapat ditutup rapat. Nah, wadah yang kita pakai ini harus memiliki tutup agar bisa menutup sampel yang kita bawa agar nantinya aman. Terus bersih dari zat kimia atau baru. Nah, jangan kita pakai nih wadah yang udah dipakai atau yang udah kotor. Kita harus pakai wadah yang baru. Pengawet juga perlu untuk mencegah kerusakan atau deteriorisasi. Bisa ditambahkan dengan alkohol 96%, es batu atau dry ice, Na-fluorida, dan merkuri nitrat. Nah, tentunya pengawet-pengawet ini tidak mempengaruhi konsentrasi atau kandungan yang ada di dalam sampel sehingga aman. Nah, tadi kita udah bahas kan sampel dan wadah sampel yang akan kita periksa. Harus gimana. Nah, pada sampel tadi tertera data pasien atau data yang ada pada label. Nah, mau tahu nggak apa aja isi labelnya? Nah, untuk isi labelnya itu ada identitas korban, jenis dan jumlah bahan pemeriksaan, bahan pengawet yang dipakai, tempat dan saat pengambilan bahan, pembungkusan atau penyegelan, tanda tangan dan nama terang penyegel,
dokter yang mengotopsi, dan cap stempel dinas dan segel dinas. Nah, beberapa hal itu harus tercantum dalam label agar sampel yang kita periksa itu tidak tertukar. Kan karena udah ada identitas korban, udah ada tanda tangan dari dokter, udah ada cap stempel dinas juga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi analisis racun pada vlog saya kali ini. Terima kasih kepada Ibu Umi Mardiana yang telah memberikan tugas meresum kembali tentang materi analisis racun, sehingga materi ini lebih cepat menyerap ke pemahaman saya. Dan semoga teman-teman semua yang menyimak video ini enjoy dan juga mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog.